sudah di depan publik, mungkin Koko sendiri yang mengawal dari awal dari keluarga sampai sekarang tertangkap, gimana kok reaksinya kok? Sebenarnya yang awal dari awal bukan gua, udah ada beberapa yang lain. Cuma memang kebetulan meledaknya di tempat gua. Jadi kalau pas kemarin itu habis podcast, gua tuh sempat resah juga. Karena jujur ya, gua ngelihat fotonya, boleh sebut namanya ya? Boleh. Si Iya. Vita. V aja ya? Oh boleh ya, Vita ya. Si Vita itu, gue tuh, aduh gimana ya, sampai nggak bisa ngomong gitu, kayak istighfar mulu ya. Ada manusia tega gitu loh, maksud gue, maaf ya, kalau udah meninggal kan, ya udah gitu, dia nggak menderita lagi gitu, bukannya mendoakan meninggal ya. Ini hidup pun begitu gitu loh. Terus udah hati gue, aduh ini kalau dari podcast gue nggak ketangkep juga, gue yang tangkap sendiri ini dalam hati gue. Jadi untungnya ada KDM yang juga ikut memberikan motivasi ke masyarakat. Terus juga gue lihat ada bantuan juga dari Hotma, Pak Hotma. Terus ya teman-teman lain ya, ada Mbak Maya Estianti. Pokoknya semua lah, maksudnya nge-support isu ini. Karena ini kan sebenarnya yang mau kita sampaikan adalah bahwa kita orang Indonesia itu punya rasa kemanusiaan yang tinggi. Dan yang kita pengen garis bawahi adalah keresahan kita terhadap keadilan untuk korban-korban, terutama para wanita. Karena kekerasan pada wanita di Indonesia itu nilainya cukup tinggi, angkanya sorry ya. Jadi bagaimana kalau ini terus-terusan terjadi? Kemarin ada barusan terjadi, Kedi yang akhirnya diseret. Itu aku post di IG aku, tadi udah ketangkep orangnya. Terus kalau kayak begini terus, wanita tuh kan akhirnya apa ya, tidak sepadan gitu loh keadilan yang didapatkan, keamanannya, karena wanita itu rentang sekali dengan keamanan kan, suka jatuh ke hati yang salah soalnya. Kok melihat kemarin pada akhirnya Taufik meminta maaf, reaksi lu gimana? Reaksi lu gimana? Lu kan di sono teriak-teriak, gue kenal ya suara lu. Iya. Mukanya juga masih mulus kok. Iya kok. Masih mulus ya? Kurang ya? Kurang lagi. Dan keluarganya juga. Keluarga juga. Harusnya ditembak. Iya lagi. Ya maksudnya gini, gue ngerti banget dari, maksudnya pertama aku lupa memberi apresiasi dulu untuk tim Polda di Jawa Barat yang udah bekerja keras untuk pastinya mencari orang ini kan. Yang kedua, mereka juga pasti kan harus SOP. Kalau pas ditampilin di publik kan ini kan sorotannya gede ya, nggak mungkin nggak disorot. Kondisinya agak bengkok-bengkok gitu kan, mereka bisa kena provos ya, ngerti kan? Jadi tolong maklumi juga. Mungkin setelah itu ya, dikit-dikit Pak ya, jakungnya lah. Tuh kemarin juga. Iya. Pihak. Oh nggak diterima ya? Iya, nggak diterima maafnya kok. Tapi semua perlu waktu. Saya kalau lihat keluarga adik kan kemarin kakaknya datang. Jangankan maafin ya, dia kasih matanya dia buat adik saya ini pun buat saya nggak setimpal. Bukan masalah ikhlas atau nggak ikhlas sebenarnya, tapi semua perlu waktu. Dan bagaimana ya, Taufik ini sebenarnya begini, manusia itu kan harus dikasih kesempatan kedua ya. Tapi Taufiknya jangan lah kayaknya ya. Maaf. Oke. Maaf, karena kan dia juga punya keluarga sih sebenarnya. Intinya begini, siapapun itu kalian di luar, ini kan sebenarnya contoh kasus juga. Jangan jadi orang kayak Taufik. Dan untuk orang kayak Taufik, cepatlah bertobat segera mungkin. Karena tobatmu pun juga belum tentu bisa menyembuhkan hati keluarganya. Dan juga belum tentu bisa menyembuhkan luka si Vita. Tapi paling enggak semoga Tuhan masih mau dengar doa. Karena apa yang kau lakukan itu, aduh, bukan di luar nalar. Maaf ya, gue pas lihat fotonya kan, kayak orang habis jadi bahan uji coba di laboratorium. Sumpah gue nggak bohong. Lu tau film-film yang gitu kan? Gue sampai anjing ini orang, maaf ya. Dan si Taufik juga ternyata residivis di kasus yang sama, penganiayaan juga. Ada satu kasus lagi, saya baru dihubungi. Jadi nggak tahu teman-teman udah tahu atau belum. Jadi ternyata ada korban, seorang wanita
Nantilah kalau jadi, mungkin kita up ke publik. Ini orang memang ternyata biadab ini orang. Ayahnya juga dipukulin sama Taufik kabarnya. Nanti ya, dari narasumber aja. Soalnya tadi saya ada dihubungi. Saya bilang kalau memang mau bantuan untuk itu, monggo. Tapi kalau nggak mau juga kabarin aja. Gitu. Oh bener nggak sih, artinya kan ada mengatakan sempat ayahnya mungkin merasa pola parentingnya yang terlalu memanjakan si Taufik ini yang membuat Taufik jadi seperti inilah attitude-nya ataupun sendiri. Ya. Mungkin. Karena Pengaruh juga. parenting itu pasti pengaruh gede. Ya tapi saya nggak mau nggak mau membahas terlalu jauh ke bapaknya ya. Karena menurut saya orang tua punya peran yang besar juga. Walaupun dia bukan pelaku, tapi kalau saya sebagai orang tua, ini saya, anak saya merugikan orang lain, gak usah hal gede, hal kecil ya, dia jalan gitu. Terus dia pukul anak orang. You cannot do that in front of me. Sebagai orang tua, gue gagal kalau gue nggak bisa ajarin. Ngerti kan? Pertama kan ya kita pakai gentle parenting. Nggak bisa juga ya VOC lah. Nggak bisa juga. Oh, I send you to hell. Kan gitu. Kenapa tujuannya? Bukan karena kita nggak sayang anak, tapi adalah supaya anak itu tahu betapa besarnya rasa sayang kita sampai kita tega dan tegas untuk memberikan sesuatu yang kita sendiri sedih dong. Lu ngelakuin hal-hal yang seperti tegas atau VOC ke anak lu, tapi demi kebaikan dia. Cuma mungkin kurangnya biasanya orang tua tidak menjelaskan bahwa apa yang dia lakukan itu tujuannya itu. Jadi informasinya kurang. Banyak juga menanyakan selama penangkapan itu keluarga nggak nyari atau seperti apa ada? Nyari kan di podcast gua dia jelasin dengan baik. Makanya yang belum tahu informasi itu nonton podcastnya biar headsetnya nambah. Oh harapannya. Tapi saya nyumbang ya. Kita mau Nggak, sumbangannya seperti apa? Sumbangannya ya Kok dengan Nggak banyak, dengan banyaknya orang menyumbang dari Hotmart tadi Koko bilang, terus Totalnya ya? Ya miliaran rupiah hampir mencapai 5 M. Alhamdulillah itu udah mau 5 ya. iya. Alhamdulillah. Saya kemarin waktu ngobrol sama keluarganya pas setelah podcast itu off the record, saya ngobrol, saya bilang kamu buru-buru bikin kita bisa atau apapun itu. Sebenarnya saya pengen ngasih rekening kamu langsung, cuma saya pernah kena kasus diberi. Jadi iya bang ya, iya karena gini pasti banyak nih orang yang mau bantu gitu. Jadi itu kesempatan buat kalian untuk bisa dapat biaya pengobatan si Vita dulu. Wah ternyata yang lain juga melakukan hal yang sama. Jadi totalnya itu jadi banyak banget, termasuk Bang Hotman ya. Bang Hotman itu banyak banget loh. Hampir dari Bang Hotman. sudah dua. Dua sekian lah. Jadi aku bilang sama mereka sebelum ada sumbangan ini, kayaknya biaya rekonstruksi kalau sembuh sih mungkin masih ratusan juta, mungkin masih bisa ya. Ya seenak lah. Tapi kalau rekonstruksi feeling ya, saya nggak tahu ya, 5 masih bisa dibenerin ya. Bahkan bisa lebih cantik. Bisa. Karena saya dulu ini ya, dokter Korea ya. Tapi kok terakhir kok sebagai masyarakat sendiri pengennya hukumannya seperti apa kan dari kepolisian 15 tahun lah kalau tidak salah itu. Kalau DPR mintanya kebiri. Kalau saya seumur hidup. Keluarga pengennya hukuman mati kok. Kalau saya seumur hidup menurut aku itu bijak. Kalau dia berubah kan bisa dikurangin, kan dari seumur hidup kan masih. Kalau hukuman mati kan nggak bisa turun lagi kan. Gitu. Kalau saya seumur hidup, tapi saya yakin keluarganya pasti pengen hukuman mati. Ngerti kan? Dan apakah itu oke bang? Oke bang. Saya masih support keluarganya kalau mau. Thank you ya. Thank you.